Kenapa Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau anak muda itu ya kebelet pengen menikah itu, yang ada dalam bayangannya, yang ada dalam pikirannya itu tempat tidur. Kalau Mas Adika berpikiran nikah itu hanya tempat tidur, maka siap-siap kecewa Mas Adika. Karena nikmatnya tidur pengantin baru itu hanya sebentar, ya, maka disebutnya juga apa? Bulan madu. Setelah menikah itu bulan madu, bukan tahun madu. Kenapa? Karena hanya sebentar saja. Nah, maka di awal ini Mas Adika, Mbak Sania luruskan niat membangun rumah tangga ini. Dasari pernikahan itu tidak semata-mata karena saling mencintai. Karena rasa cinta itu, ya, banyak pernikahan yang diawali dengan rasa cinta tidak barokah, bahkan berujung dengan perceraian. Maka selain didasari rasa saling mencintai, harus dicamkan dalam hati Mas Adika dan Mbak Sania, cintanya itu adalah cinta karena iman kepada Allah. Karena dengan iman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar ketika beliau masuk rumah, kok di rumah hanya ada beberapa butir kurma. Karena iman itu Ali bin Abi Thalib bersabar, dia melakukan kuli, ya, kuli apa? Menimba air yang hanya diberi upah segenggam kurma. Karena iman itu Fatimah bersabar, dia harus menggiling gandum sampai tangannya melepuh. Maka Mas Adika, Mbak Sania juga dasari dengan rasa iman, sehingga nanti setelah bersama bisa saling sabar kalau karena iman, ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita semua melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Lalu Mas Adika jangan protes, kalau gitu berarti agama Islam ngajar ke materi. Tidak, ya. Karena memang harta itu penting, ya. Harta itu penting dalam mendukung berlangsungnya rumah tangga. Banyak rumah tangga yang hancur karena ekonomi, karena kondisi ekonomi. Tetapi Mas Adika, 5 liha itu karena harta itu jangan dijadikan prioritas, ya, jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Karena harta itu sebenarnya kan nggak abadi. Hidup itu kan berputar, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, gitu ya. Ada kalanya yang usaha itu maju, ada kalanya bangkrut. Maka jangan jadikan prioritas, walaupun itu disarankan oleh Nabi. Ada prioritas-prioritas yang lain, ya. Selain 5 liha, selain karena harta, yang kedua adalah lihasabiha. Jadi menikah itu ketika cari pasangan itu harus juga dilihat keturunannya. Karena keturunan yang baik nanti akan bisa memberikan berikutnya keturunan yang baik pula. Tapi juga jangan dijadikan prioritas. Kenapa? Dalam sejarah kita bisa menyaksikan ada yang bapaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menyembah berhala, pembuat patung, tetapi anaknya menjadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada juga yang bapaknya nabi,
tapi anaknya menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Siapa? Kan'an. Sekarang juga banyak bapaknya kiai, bapaknya ulama, tapi anaknya jadi penipu. Itu artinya bahwa kriteria keturunan itu penting, tapi bukan juga itu prioritas. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi adalah lidiniha, lijamaliha, karena kecantikannya. Kalau laki-laki karena kecantikannya, kalau perempuan menikah dengan laki-laki karena ketampanannya. Ini penting Mas Adika. Penting kita mencari pasangan yang cantik. Ya. Kenapa? Karena nanti itu setelah menikah, setelah ijab kabul, Mas Adika itu 1 kali 24 jam, ya, selama bertahun-tahun nanti sampai kakek dan nenek, ya ketemunya sama istri Mas Adika, Mbak Sania. Mau tidur, ada Mbak Sania di samping, biasanya hanya guling ya. Nah, nanti ada Mbak Sania. Bangun tidur, ketemu Mbak Sania lagi. Mau sarapan, Mbak Sania lagi. Pulang, berangkat kerja, pulang kerja, yang nyambut Mbak Sania lagi. Mau tidur lagi, Mbak Sania lagi. 24 jam Mas Adika nanti bersama dengan Mbak Sania itu. Maka kalau pasangannya tidak cantik, cepat bosen. Ya. 24 jam ketemu, nanti kalau pasangan kita itu kurang cantik, ya tidak cantik, nanti cepat bosen. Kalau sudah bosen bahaya. Ya. Nah, maka penting itu kecantikan itu. Tapi cantiknya versi Mas Adika sendiri, jangan versi orang lain. Kalau cantiknya kata orang lain, Mas Adika capek nanti. Mas Adika pergi kerja, Mbak Sania, wah, situ sama siapa dia mau, jangan-jangan ada yang itu tuh. Cantiknya cukup untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kecantikan itu masuk kriteria, tapi juga itu tidak prioritas juga. Karena kecantikan zaman sekarang ini kan bisa diedit ya. Banyak yang di Facebooknya cantik, di Instagramnya cantik, di profil WA itu cantik, pas ketemu acung. Iya, lihat di Facebook itu wajahnya cantik, putih gitu ya. Ada yang lupa lehernya hitam. Jadi kecantikan itu sekarang menipu ya, bisa diedit gitu. Banyak yang kenalan lewat sosial media, pas ketemuan kecewa gitu ya. Ternyata gambarnya tidak secantik aslinya gitu. Nah, maka jangan jadi prioritas juga itu, karena kecantikan itu menipu juga gitu ya. Nah, maka kata Nabi ya, yang keempat, lidiniha, menikahlah karena agamanya. Mas Adika sudah ngambil mata kuliah fikih munakahat dan mawaris. Loh, kok agama kok jadi pilihan terakhir, bukan nomor 1? Ya, agama pilihan terakhir, tapi tidak titik sampai di situ. Ya, kata Nabi, menikahlah karena agamanya. Masih ada lanjutannya di hadisnya. Fatfar bidadid dinik, ya, maka pilihlah olehmu menikah karena agamanya. Karena kalau karena agama itu empat-empatnya bisa didapat. Kalau agamanya baik, wajahnya tidak terlalu cantik, biasa-biasa saja, keturunannya juga enggak darah biru-biru amat, ya, agak biru muda gitu. Ya, kemudian hartanya juga enggak banyak-banyak amat ya. Nah, tapi kalau agamanya baik, maka kecantikan wajahnya akan terkalahkan oleh kecantikan akhlak yang dimilikinya, karena pasangan itu bagus agamanya. Kekayaan hartanya akan tertutupi oleh kekayaan hatinya karena agama.
keturunannya tidak baik, maka paling tidak dia akan bisa memperbaiki keturunan selanjutnya karena agamanya baik. Nah, maka penting nih meluruskan niat Mas Adika sama Mbak Sania dalam membina rumah tangga ini bersama-sama menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah atas dasar iman, menikah atas dasar cinta yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya dasarnya hanya cinta itu lama-lama bisa hilang. Tapi kalau ada iman maka akan terpupuk terus itu cinta. Begitu ya, yang sudah berpengalaman manten lawas. Itu yang pertama. Enggak lama, namanya nasihat pernikahan enggak lama ya. Kalau kelamaan nanti makin kepengen nikah lagi. Yang pertama itu, jadi luruskan niat. Yang kedua, Mas Adika dan Mbak Sania, jangan dibayangkan bahwa menikah itu akan enak-enak terus ya. Yang mungkin baru-baru masih terasa enak-enak terus ya. Tapi semakin lama itu kerikil-kerikil kecil itu tetap pasti ada. Karena pada dasarnya manusia itu, semua kita itu kan memiliki masalah ya. Jadi pasti ada ketika sudah dibangun rumah tangga. Namanya rumah tangga itu kan mempersatukan dua orang yang berbeda ya, berbeda karakter ya, berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang budaya, antara Cirebonan dengan Pabelan itu juga beda. Saya dengan istri saya dari Jawa Barat Majalengka, istri saya dari Meranggen Demak, bahasanya sudah beda ya. Kemudian budayanya berbeda. Istri saya itu keluarganya PNS semua. Keluarga saya pedagang semua. Juga beda jauh banget. PNS itu tinggal terima uang tiap bulan. Kalau pedagang itu kalau nggak dagang ya nggak dapat uang gitu. Jadi beda ya. Ya Mas Adika sama Mbak Sani sama. Mungkin ketika pacaran itu yang ditunjukkan yang manis-manis ya, yang baik-baik. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga itu nanti ketahuan aslinya. Jadi jangan ngentutan gitu. Jadi jangan itu pasti kelihatan nanti kalau sudah berkeluarga akan timbul masalah. Ya. Nah, maka jangan dibayangkan pernikahan itu seperti kata motivator itu wah enak. Tapi Pak, saya lihat teman saya itu yang sudah nikah. Itu kalau di Facebook itu mesti postingnya yang kayak mesra-mesra terus sama suami sama istrinya itu. Ya mesti nih yang posting itu mesti yang mesra-mesra. Ya, bodoh kalau orang posting kok lagi padu kok di posting di sosial media. Bodoh itu sebenarnya. Ya mesti yang dipostingnya yang mesra, yang harmonis kelihatannya. Tapi belum tentu ketika keluarga itu harmonis seperti yang diposting itu. Oleh karena itu, ya, nasihat kedua, ketika Mas Adika dan Mbak Sania punya permasalahan dalam membina keluarga, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Selesaikan permasalahan itu ya, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Tingkatkan kesabaran dan perbaiki sholat ya. Tingkatkan kesabaran kita, kemudian perbaiki sholat kita. Nah, mungkin bagi pengantin baru sabar sipil ya. Konsepnya, pelaksananya nggak tahu. Yang agak susah itu perbaiki sholat, apalagi sholat subuh. Nek manten baru nanti sholat subuhnya rodok kesiangan terus, tapi jangan ya Mas kita ya. Jangan. Ya tetap sholatnya tepat waktu, kalaupun kesiangan dikit ditolerir. Jangan ditolerir karena manten baru. Ya kan harus mandi dulu kan. Jadi nanti enggak ketinggalan jamaah, ya wajar lah manten baru. Tapi jangan terus-terusan ketinggalan terus ya. Nah, jadi ketika ada permasalahan dalam keluarga, ya ingat wasta'inu bis-sabri was-salat. Selesaikan masalah itu dengan meningkatkan masing-masing kita itu, meningkatkan kesabaran dan memperbaiki sholat kita. Ya, sambil terus kita selesaikan masalah yang kita hadapi. Itu yang kedua. Lalu nasihat yang ketiga,
tiga aja, jangan lama-lama. Nasihat yang ketiga buat Mas Adika, salah satu kunci kebahagiaan berkeluarga itu adalah, salah satunya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun Mas Adika dan Mbak Sania ini sudah menikah menjadi satu keluarga, posisi Mas Adika di hadapan orang tua Mas Adika tetap anak. Posisi Mbak Sania di hadapan orang tua Mbak Sania tetap anak. Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menjadi kunci penting kebahagiaan keluarga. Jangan terus mentang-mentang sudah berkeluarga terus lupa sama orang tuanya, ya. Ketika misalkan harus mengambil satu keputusan, Mas Adika misalkan mau buka usaha atau apa, ngobrol lah sama orang tua, minta pendapatnya. Walaupun nanti yang mengambil keputusan Mas Adika, tapi pendapat orang tua dan restu dari orang tua tetap kita butuhkan, ya. Nah, itu kunci kebahagiaan keluarga, salah satunya adalah birrul walidain. Dari ketika Mas Adika dengan Mbak Sania sudah rumah sendiri, lalu datang orang tuanya Mbak Sania ke rumah, yang maju Mas Adika, yang meladeni Mas Adika, tunjukkan sama mertua, ya. Nah, tunjukkan birrul walidain sama mertua. Biar apa? Biar Mbak Sania nggak umpet-umpetan. Begitu pula ketika ibu bapak Mas Adika datang ke rumah, yang maju Mbak Sania, ya. Jamu yang baik, sangoni kalau pulang, bensini motornya, nah, Mbak Sania yang maju. Kalau sudah komitmen seperti itu, maka insya Allah ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jangan terus malah umpet-umpetan pas ibunya Mas Adika ke rumahnya, Bu ini buat ongkos, tapi jangan tahu istriku yang nanti dok. Itu nggak salah itu, ya. Walaupun boleh-boleh saja gitu, ya. Kalau anak laki itu kan haknya orang tua, ya. Beda kalau Mbak Sania itu nanti tugasnya berikutnya setelah nikah itu berbakti kepada suami, ya. Fungsinya, tupoksinya istri itu mencari ridho suami, bukan mencari nafkah, kan itu. Tapi kalau suami itu tetap haknya ada di orang tua. Tapi kalau caranya salah juga nggak baik. Maka buat komitmen bersama, ya, saling biar komitmennya berjalan itu. Ketika ada orang tua Mbak Sania, maka Mas Adika yang maju. Ketika ada orang tua Mas Adika, maka Mbak Sania yang maju. Maka kasih sayang antar orang tua mertua nggak ada bedanya. Orang tua dan mertua sama, ya. Harus diperlakukan sama, harus dibekteni sama. Eman-eman, ya. Orang tua itu kunci surga kita. Itu ya Mas Adika. Jadi ingat, yang pertama, luruskan niat, membangun rumah tangga didasari rasa cinta karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika ada permasalahan kecil dalam rumah tangga, maka solusinya jangan curhat di sosial media, ya. Jangan bikin status yang galau-galau, ya. Tapi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan dengan meningkatkan kesabaran kita dan memperbaiki sholat. Berdoa nggak sholat juga percuma, ya. Kemudian yang ketiga, kunci kebahagiaan berkeluarga salah satunya ada di ridhonya orang tua. Maka tetap, walaupun kita sudah berkeluarga, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan orang tua, berbakti kepada keduanya untuk mendapatkan ridhonya, sehingga keluarga yang kita bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Namanya ular itu kan ya kelamaan, bukan ular-ular